Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. 23. Sekarang kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid itu, membahas mengenai ba'du hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Nanti tugas kita mencari keterangan-keterangan yang mana, penjelasan-penjelasan yang mana bahwa sebagian dari umat ini menurut penulis kitab ini masih menyembah berhala. Ba'du hadhil ummah ya'budul awthan, masih menyembah berhala itu. Padahal kalau sudah dia beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, ya hanya Allah saja. Dalam berbagai aspek kehidupan itu tidak boleh tidak, kita harus dikembalikan kepada Allah. Di bab sebelumnya sudah dibahas bahwa ada penjelasan kita ini dikunci tentang 4 poin yang harus dipersembahkan untuk Allah. Apa itu? Salat, ibadah, hidup, dan mati. Cuma waktu itu untuk siapa? Untuk Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim alamin. Ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ditambah lagi la syarika lahu. Tidak boleh di dalam pelaksanaan 4 hal tadi itu ada kesyirikan. Kemudian waktu itu kita urai, terutama yang ketiga, wa mahyaya, hidup. Kalau hidup itu untuk Allah, maka segala apa saja yang dipunyai harus diproyeksikan untuk Allah, tidak boleh yang lain. Sekecil-kecilnya benda, selama-lamanya barang, itu miliknya umat Islam, dipakai untuk Allah. Waktu itu saya beri contoh, hanya sekedar air 1 gelas ini saja itu bisa dipakai untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, na'udzubillah min dzalik, sekaligus bisa dipakai untuk syirik kepada Allah. Nah sekarang kok ada penjelasan bahwa sebagian dari umat ini masih menyembah berhala. Bentuknya bagaimana? Itu yang tugas kita mencari nanti. Nah, kalau itu tadi bagian yang sudah dibahas, sekarang ini yang ditampilkan pakai surat An-Nisa ayat 51. Di kitab itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Coba, nanti ketentuannya, titik tekannya itu orang yang diberi bagian dari kitab. Saya ulangi, titik tekannya pembahasan itu orang yang diberi bagian dari kitab.
Kalau ditarik ke 2023, kita semuanya sudah diberi kitab juga. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Siapa yang dimaksudkan ini? Nanti ada keterangan. Dia sudah menggenggam kitab, sudah ada penjelasan tentang agamanya, tapi monggo terusnya. Mereka percaya kepada Jibti dan Tauhud. Terus Dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. ya. Nabi itu Pak ya, hijrah dari Mekah ke sebelum namanya Madinah itu namanya apa? Yathrib. Ya. Tapi di Yathrib itu ketika Nabi hijrah ke Yathrib atau gampangnya ke Madinah. Di Madinah ini ada orang yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Seorang tokoh dia itu. Orator, banyak ngomong, daya tariknya banyak dan mengerti tentang isinya kitab dia. Kalau pakai bahasa sekarang, Ka'ab bin Ashraf ini mau digadang-gadang oleh orang Madinah, mau jadikan pimpinan orang Madinah. Tapi begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Ka'ab bin Ashraf ini turun pamornya. Kalau pakai bahasa sekarang, elektabilitasnya Rasulullah itu apa? Naik sampai 80 sekian persen. Ini turun menjadi 0, sekian persen. Supaya gampang difahami. Coba baca di Tarikh Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Baca juga di Al-Qaulul Mufid mengenai penjelasan dari surat An-Nisa ayat 51 ini. Bisa difahami bahwa Ka'ab bin Ashraf ini yang maunya digadang-gadang menjadi pemimpin orang Madinah, tapi tiba-tiba pamornya kalah sama Nabi. Lah Ka'ab bin Ashraf ini kemudian ke Mekah. Itu loh yang jadi timbul ayat ini. Ketika dia ke Mekah, dikerumuni orang Mekah, tanya ABCD-nya macam-macam, dia tokoh. Ya. Salah satu pertanyaannya kalau pakai bahasa kita, Ka'ab siapa yang lebih baik antara kita sama Muhammad? Kita ini sering menyembelih unta, dagingnya dibagikan, memerah air susunya unta dibagikan. Sementara Muhammad tidak begitu menurut orang kafir Mekah. Jawabannya Ka'ab bin Ashraf apa? Antum khairun min Muhammad. Kamu orang kafir Mekah itu lebih baik dari Muhammad. Itu maknanya Ka'ab bin Ashraf ini tidak mengiyakan terhadap isi kitabnya sendiri, mendustakan isinya kitab. Di kitabnya nggak bilang gitu. Di kitabnya itu meyakini bahwa ada nabi terakhir namanya Muhammad, tapi tidak diakui. Nah begitu. Disitulah kemudian turun ayat, apa kamu tidak perhatikan ada orang yang diberi bagian dari kitab. Nah kalau sudah komitmen dengan kitabnya, mestinya mulai A sampai Z isinya kitab diterima apa ditolak? Ya mestinya begitu. Ya tapi ketika dia diberi bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wa tauhid, lalu dia keluar dari isinya kitab itu. Keluar dari isinya kitab yang berlawanan dengan kitab disebut dengan tauhid. Ya, ma tajawaza bihil abdu haddahu. Sesuatu yang melampaui batas itu tauhid dari prinsip-prinsip agamanya. Min ma'bud. Ya. Wa madbu wa muta'. Ma'bud yang disembah yakni al-asnam, benda dan barang, patung dan sebagainya. Al-madbu ulama idolal, yang diikuti itu adalah orang-orang yang alim tapi sesat. Ini bukan menyesat-nyesatkan ulama, tapi Nabi sendiri pernah dawuh, nanti kita ketemu di kitab ini. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin.
Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku, kata Nabi, itu pemimpin yang menyesatkan. Berarti di internal umat Islam ada nggak pemimpin yang menyesatkan? Ada. Cuma yang tidak boleh saya mencari namanya, itu yang tidak boleh. Tapi ada. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Jadi intinya Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang yang menolak isinya kitab, tapi lebih mengambil yang di luar itu. Itu loh maksudnya. Disebut tauhid tadi, yang berlawanan dengan isinya kitab. Kalau saya tarik di 2023, panjenengan dan saya, pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah menggenggam kitab? Sudah apa belum? Ragu-ragu. Orang Islam itu sudah diberi kitab nggak? Ritual nilai-nilai agama yang pada waktu Rasulullah wafat tidak diterangkan sebagai agama, sampai 2023 ini bisa disebut sebagai agama? Saya ulangi. Ini rada mikir tapi enteng-entengan. Sesuatu yang zaman Nabi, ketika Nabi itu wafat, tidak disebut sebagai ritual agama, sekarang boleh disebut sebagai ritual agama? Ya enggak. Itu maksud saya. Jadi kalau Ka'ab bin Ashraf itu disindir pakai surat 51, surat An-Nisa ayat 51, maka orang yang sudah komitmen tentang Al-Quran dan hadis, syahadat tentang Rasulullah, jangan ada beribadah di luar apa yang ditetapkan oleh Nabi. Kalau dianggap orang itu mengikuti yang ditetapkan oleh Nabi dan itu dia di luar yang ditetapkan oleh Nabi dan itu dianggap benar, nah pakai bahasa yang beda, patut diduga. Bahasanya Hotman Paris Utapia, bahwa Anda punya Tuhan lain selain dari Allah. Saya ulangi, kalau orang melakukan ritual keagamaan yang tidak menurut yang diajarkan Nabi dan sebagai ibadah yang makhluk dan dianggap ibadah, maka patut diduga bahwa Anda itu punya Tuhan lain selain dari Selama Tuhanmu itu Allah, Nabimu itu Muhammad, kitab sucinya begitu, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, tidak ada begitu. Tapi kalau moro-moro sekarang ada, berarti Anda punya Tuhan lain. Itu maksudnya kita begitu. Maka sebagian dari umat itu masih dianggap menyembah apa tadi? Berhala. Ini kan tidak enak itu, tapi benar. Karena yang balik lagi ya, di level sahabat saja, itu tidak ada satupun sahabat yang berani mendahului Nabi. Ini jangan kunci di situ. Saya ulangi, di level sahabat saja, itu tidak satupun berani mendahului siapa? Nabi. Buktinya mana? Kalau sahabat itu tidak berani, jadi orang Jawa sang kecap aja nggak berani. Jangan buka bab yang kelima. Ya. Bab yang kelima. Di bab yang kelima itu Nabi pernah dawuh la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Ya. Nanti tak tunjukkan titik tekannya di mana kok para sahabat itu tidak berani mendahului Nabi. Nanti balik lagi ke kitab. Sudah ketemu bab yang kelima? Jangan cari itu hadis yang panjang itu ya. Yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda. Minta tolong dibaca bahasa Indonesianya. Apa dawuhnya Nabi?
Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasul-Nya. Terus? Dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Yes. Jadi dawuhnya Nabi, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Para sahabat, besok ya bendera ini tak serahkan kepada seseorang yang seseorang itu cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Ini kira-kira sahabat itu berebut mau ditunjuk Nabi atau berebut menolak? Sudah dijelaskan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya juga mencintai. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu. Bukan hanya itu, tapi malah didoakan sama Nabi. Apa doanya, Pak? Lanjut. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Yaftahullahu ala yadayhi. Lanjut. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Semalam suntuk para sahabat itu sepertinya nggak bisa tidur. Ayyuhum yurtaha. Siapa yang diberi? Lanjut, Pak. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Yes. Falamma asbahu batau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Jadi pagi hari ya, karena Rasulullah itu dawuhnya sore, pagi hari itu semuanya datang ke rumahnya Rasulullah, semuanya berharap mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Ketika Rasulullah keluar, yang ditanyakan oleh Nabi siapa? Terus. Lalu bersabda beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Yes. Aina Ali bin Abi Thalib. Yang penting dari yang saya maksudkan ini, mengapa tak suruh buka bab yang kelima? Reaksinya sahabat apa ketika Rasulullah itu tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Reaksinya? Monggo dibaca. Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Terus? Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Ya. Berarti Ali walaupun keadaan matanya sakit, dicari nggak sama sahabat? Didatangkan ke situ? Loh, ini kudu yakin. Ya toh? Pakai bahasa sekarang. Andai kata Ali itu opname di puskesmas, didatangkan nggak? Datangkan. Mengapa kok begitu? Tidak satupun yang berani mendahului Nabi. Kalau pakai cara Jawa, sing ditakoni Ali wis aja bantah. Ya apa-apa datangkan sini. Padahal sahabat tadi semuanya mengharapkan mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Loh, kok tidak ada yang berani saya saja Nabi? Tidak ada. Itu maksudnya. Kalau ditarik sekarang, kalau jenengan dan sekarang ini sudah komitmen Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya ibadahnya mengikuti Nabi. Jangan ada pikiran gini ini zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Nah, coba. Ngerti maksud saya? Kan kok ngelakoni ini, memang nggak ada sama Nabi, tapi nggak apa-apa. Mendahului Nabi nggak? Sahabat tadi berani nggak mendahului Nabi? Nggak berani. Jadi orang Jawa, sak kecap aja nggak berani. Ya, ya sudah. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Dijawab, huwa yashtaki ilaihi ya Rasulullah, fa'ursidu fa'utiya bihi. Sudah tahu Ali itu matanya sakit, dicari, didatangkan di situ. Di situ kalau saya tarik menurut pendapatnya Perserikatan, Masjid Tarjih itu selalu mengambil dalil kalau itu kaitannya dengan akidah dan ibadah. Ketika tidak ada dalil tidak dilaksanakan.
Ngerti maksud saya? Nggak berani buat sendiri. Agama kok buat sendiri. Apa bedanya sama Ka'ab bin Ashraf tadi? Sudah diberi kitab. Kitabnya menyatakan Muhammad itu ada nabi yang terakhir. Tapi dia mendustakan isinya kitab. Lebih mengikuti orang kafir. Kafir Mekah itu tadi. Maka disindir, apa tidak kamu perhatikan ada orang yang diberi bagian dari kitab tapi dia beriman kepada JP dan Tauhid. Lalu tak tarik di 2023. Kita ini sudah komitmen ambil dari kitab yang diajarkan Nabi. Jangan-jangan kita beribadah tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Kalau itu makhluk, tidak bisa. La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau orang boleh beribadah menurut kreasinya masing-masing di luar yang diajarkan oleh Nabi, bahasanya saya tadi patut diduga. Ngerti maksudnya Pak ya? Patut diduga apa? Bahwa Anda itu punya Tuhan, punya Nabi selain dari Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid, abot menerima pikiran begini itu. Karena begitu orang itu komitmen wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada 5. Masih ingat Pak ya? Halo? Ya gini pengajian kalau nggak pakai ulangan itu ya. Begitu orang itu sudah syahadat tentang Rasulullah, ada 5 maknanya. 1. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2. Nusaddiquhu fi ma akhbara. Membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3. Nuti'uhu fi ma amara. Mentaati yang diperintah. 4. Wanatruku ma nahaa anhu wa zajara. Meninggalkan yang dilarang. Ini loh yang kelima yang penting. Wa na'budu waha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariat. Nah kalau nggak disyariatkan, nah itu tadi. Jadi jangan dapat kata-kata baru. Saya yang memperbaharui itu sudah lama. Apa kata-katanya? Patut diduga bahwa Anda itu punya Tuhan lain selain dari siapa? Allah. Enak Pak ngaji tauhid itu. Giring orang pada satu keyakinan tentang Allah dan tentang Rasulullah. Lah keyakinan tentang Rasulullah dalam aspek ubudiyah yang mengikuti Nabi. Maka tak suruh buka bab 5 itu tadi. Dan banyak yang senada dengan itu. Ya, pagi hari setelah sholat subuh yang tadi malam itu turun hujan, Nabi tanya, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Para sahabat, kamu tahu Allah itu dawuh apa pada pagi hari ini? Nah kalau sudah pertanyaan itu dikembalikan lagi ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya kata. Itu nih bahasanya Sidoarjo sudah di Nabi itu kula tak sampean. Kok ditanyakan saya? Jadi nggak berani Pak, diam. Jadi satu ritual ibadah bisa dilihat dari aspek tauhid juga. Kalau dari sisi tauhid tidak ada dan kamu mengada-ada, ya patut diduga kamu punya nabi lain. Nah begitu ya. Saya tidak membahas yang saya terangkan di Al-Kautsar tadi ya. Itu contoh saja yang di Al-Kautsar tadi. Nanti ketemu di sini. Nah begitu pikiran tauhid itu sebagian dari umat masih menyembah berhala. Sebenarnya berhalanya juga tidak nampak mana, tapi bisa melakukan tindakan sepertinya orang itu menyembah berhala, seperti yang saya sebutkan itu tadi. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Yang kedua, saya minta kita semuanya ngambil di itu apa namanya surat Al-Kahfi
ayat 21. Sebelum dibaca maknanya dan terjemahnya, surat Al-Kahfi itu yang paling spektakuler menceritakan tentang apa? Al-Kahfi itu apa sih? Gua. Ya bukan gua Maharani maksudnya kan. Ada pemuda yang tidur di gua selama berapa hari atau berapa tahun? Salah sumiatin sini namasdadu tis'a 309 tahun. Itu mati apa tidur? Tidur. Kok orang yang hidup di 309 tahun berikutnya ini ngerti bahwa ini pemuda 309 tahun yang lalu? Dari mana? Uangnya dipakai belanja. Ya ceritanya kan begitu, dari mata uangnya. Begitu dia lapar mau beli makanan, ternyata uangnya nggak laku. Lalu anak itu cerita, ini kok nggak laku gimana ya? Itu bahasa saya sendiri, bukan bahasa Al-Quran ya. Loh, ini saya baru tidur kemarin. Oh enggak, itu sudah semuanya meninggal tahun ini sampai itu. Itu dihitung-hitung sudah 300 tahun yang lalu kok. Wis gak laku, ganti ini reformasi berkali-kali wis ini. Kira-kira begitu. Nah, ini saya tanya, ini dengan yang hadir ini. Pakai bahasa sekarang aja. Kira-kira kalau ada berita begitu itu jadi viral nggak? Viral. Di situ ada pikiran menyimpang. Ini loh yang dibahas di tauhidnya. Padahal kalau jenengan dalemi surat Al-Kahfi ayat 21 itu, motivasinya Allah itu apa? Kok ada pemuda ditidurkan lalu dibangunkan lagi setelah 309 tahun itu loh, apa? Di ayat itu diterangkan ya, supaya mereka itu mengerti anna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan kedatangan hari kiamat itu tidak diragukan. Motivasinya itu, tapi pikirannya orang keliru. Kelirunya gimana? Nah ini yang penting sebelum dibaca ayatnya. Oh kalau begitu itu bukan sembarang gua. Ngerti maksudnya? Kelirunya di situ. Mengapa kok tidak diambil pelajaran bahwa dia ditidurkan lalu dibangunkan lagi? Tapi dia kelirunya apa pikirannya? Guanya. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi mudah-mudahan perbandingan saya itu benar. 500 tahun yang lalu di masyarakat kita, ada enggak para penyebar agama Islam 500 atau 600 tahun yang lalu? Ada toh? Kalau prinsip-prinsip agama tentang ketuhanan, kemanusiaan sama enggak dengan yang diajarkan sekarang itu? Taruhlah caranya mandi besar dan wudhu, sama enggak yang diajarkan wali-wali dengan para kiai sekarang? Sama toh? Mereka pakai air enggak waktu itu? Air. Andai kata sumurnya itu masih ada sampai sekarang, orang jangan guyu dulu. Orang tidak konsentrasi yang apa yang diajarkan, tapi apanya? Nah itu enaknya ngajar orang cerdas-cerdas itu ya begini. Sumurnya, ya padahal hakikatnya air kan zaman dulu sampai sekarang sama saja toh, sama. Tapi pikirannya keliru, ambil air bawa pulang. Kok gitu? Oh ini zaman dulu dipakai wali-wali. Nah, iya, itu pikirannya blank ya, ngeblank. Ini Pak, ya, dikiranya nggak ada aspek tauhidnya di situ. Enggak begitu. Justru yang kamu pelajari apa sih yang diajarkan para wali zaman dulu itu tadi. Kalau pakai kitab itu kitab apa, kalau ayat yang didahulukan itu ayat apa, dan seterusnya. Kalau kondisi masyarakat keagamaannya waktu itu bagaimana? Lah kok kamu konsentrasi di sumurnya? Ya, ya Joko Sembung artinya apa? Itu, ya.
Apa terjemahannya Pak? Surat Al-Kahfi ayat 30 ayat 21. 21 ya. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ya, itu yang dimaksudkan itu kan itu mestinya. Seorang pemuda dibangunkan kembali, diketemukan dengan orang yang pada saat itu nawaitunya Allah, agar mereka itu mengerti bahwa janji Allah itu benar dan hari kiamat itu pasti apa? Datang. Pasti datang. Tapi pikirannya lain. Lanjut Pak, monggo. Agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Oke, terus Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. ya. Jadi yang dipikir itu, oh kalau begitu di situ bukan apa? Sembarang. Jadi konsentrasinya bukan kekuasaan Allah itu tadi. Dan pikirannya bukan konsentrasi bahwa motivasinya Allah itu menghidupkan kembali, membangunkan kembali orang yang tidur itu adalah supaya diambil pelajaran. Tapi guanya apa? Satu pemikiran yang dikemukakan adalah sungguh kami akan membangun bangunan. Ubnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Bangun di situ monumen. Nah kalau begitu, mohon maaf, ini memancing kekeliruan nggak di dalam beragama? Ya, memancing kekeliruan. Tidak ada keterangannya bahwa gua itu istimewa. Ya, tak kasih perbandingan dulu ya. Nabi itu pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir yang disebut dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Itu tahun yang ke-6. Ketika, bentar saya bukakan ayatnya, saya agak lupa itu ya. Ketika ada perjanjian dengan orang-orang kafir jahiliyah itu bahwa Nabi tidak boleh masuk di kota Mekah. Sebenarnya Nabi itu menunggu keputusan dialog antara Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi untuk masuk di kota Mekah. Ini kalau jenengan tidak haji dan umroh itu tahu tuh Hudaybiyah itu di mana itu, ditunjukkan itu ya. Ya, Nabi menunggu hasil yang apa namanya diplomasi itu kalau pakai bahasa sekarang. Utsman disuruh ke sana untuk berdiskusi dengan orang-orang Mekah bahwa kehadiran orang Islam itu bukan untuk perang. Nah, Nabi menunggu itu, Nabi itu duduk di bawah pohon. Ketika Nabi duduk di bawah pohon, ada isu Utsman dibunuh. Lalu ada beberapa sahabat yang mendatangi Nabi berbaiat. Coba jangan cari surat Al-Fatah, ya, surat 48. Saya agak lupa itu di ayatnya ada ayat berapa itu ya. Tapi gampang carinya kok. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Bentar. Surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Jadi saya ulangi, Nabi menunggu hasil diskusinya Utsman tadi yang diutus oleh Rasulullah ke Mekah. Nabi duduk di bawah pohon. Ketika Nabi duduk di bawah pohon, ada berita Utsman dibunuh. Sahabat marah. Ketika sahabat marah mendatangi Rasulullah yang sedang duduk di pohon di bawah pohon tadi. Itu disebut ketika Allah ridho kepada orang-orang mukmin
yang berbaiat kepada kamu di bawah pohon. Coba apa bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Di bawah pohon. Sebenarnya di bawah pohon ini kebetulan saja. Nabi tidak menunjuk dan menyebutkan bahwa pohon ini pohon yang istimewa, pohon berbarokah, juga tidak. Nabi tidak juga mengatakan siapa yang mengambil bagian dari pohon ini nanti rezekinya lancar, juga tidak, kebetulan aja. Tapi selesai perjanjian itu Rasulullah sudah lewat ya, sudah wafat, ganti sama Abu Bakar sudah wafat, ganti pemerintahan Umar, pohonnya ini masih ada. Lama-lama pohon ini banyak didatangi orang. Oleh Umar diapakan? Dipotong. Daripada nanti umatnya apa? Sirik, akidahnya rusak. Nah kalau ada pohonnya kayak begitu di Indonesia mau diapakan kira-kira? Nabi tidak menunjuk, hanya duduk aja kebetulan. Itu loh ayatnya itu ada. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Kok tidak? Yang dipelajari itu isinya perjanjian itu apa? Diplomasinya itu apa? Tapi pohonnya setelah Rasulullah, Abu Bakar semuanya wafat. Nah, itu juga begitu tentang Al-Kahfi tadi. Kok tidak dipelajari misinya itu apa? Tapi konsentrasinya dia apa tadi? Gua. Akan didirikan apa? Bangunan. Lanjut Pak, Al-Kahfinya tadi aja. Ayat yang 21. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Oke, terus orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ya, ini lebih spektakuler lagi. Di atas gua mau dibangun apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah itu bahasa Arabnya apa di hadis itu? Masjid. Oh, Quran itu kan. Lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Akan kami dirikan apa? Masjid. Itu kalau ditarik ke sini bisa macam-macam, Pak. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dulu Presiden Soekarno itu 17 Agustus 1945 itu memproklamasikan kemerdekaan di mana ya? Jalan Kebangsaan. Ngerti maksud saya? Oh, kalau begitu dibuat aja monumen, masjid. Lama-lama orang yang datang itu bisa keliru nggak, Pak? Bisa keliru. Nah ini loh pemikiran-pemikiran yang halus sekali di tauhid itu yang ada kemungkinan orang itu menyimpang, ya. Kapan hari kan sudah saya sebutkan kepanjenengan itu. Dalam kaitannya dengan orang yang mendatangi kuburan, itu yang penting adalah ziarah kubur. Tapi kadang-kadang orang itu bisa keluar dari rel yang sebenarnya. Apakah ziarah kubur itu A. memberi manfaat kepada yang meninggal, ataukah B. mengambil manfaat? Jawabannya lali misalnya. Kalau memberi manfaat, kehadiran kita itu memberi manfaat buat mereka. Dan memberi manfaat itu juga tidak boleh menurut versi kita, harus menurut yang diajarkan. Contoh, ketika di pintu kuburan harus apa yang disampaikan? Salam. Manfaat gak buat mereka? Lalu kita mendoakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi dan sebagainya. Manfaat gak buat mereka? Maka memberi manfaat juga harus menurut yang diajarkan. Tidak boleh menurut pikiran kita sendiri. Tapi kalau mengambil manfaat, ini pumpung di sini, saya tak beda.
Saya mau ngomong gitu gak mentolol. Tapi kalau orang paham seperti panjenengan, tabarruk ngarep berkah itu ada. Tapi tidak begitu. Contoh, apa betul air ini ada barokahnya? Jawabannya benar. Maksudnya banyak manfaatnya. Apa betul Quran itu ada barokahnya? Iya. Itu namanya talabul barakah bi amrin syar'iyyin maklumin. Mengambil keberkahan itu menurut sesuatu yang disyariatkan. Kenapa kuburan itu ada syariatnya untuk bahwa itu di situ ada barokahnya. Ya. Jangan bisa keliru malah ngambil debunya dibawa pulang. Ngambil tanah segenggam dibawa pulang karena diyakini orang yang dimakamkan di situ hafal Quran. Nah, sampai buat apa ngambil apa tanah segenggam itu? Anak saya nggak bisa Pak ngaji mau tak ambilkan itu. Nah kalau diraupno ya tambah gak iso ngaji. Itu poin yang kedua. Sebagian dari umat ini kata penulis kitab tauhid masih menyembah berhala. 3 sekarang. Hadis. Di dalam kitabnya panjenengan itu ada bagian akhir di hadis itu Nabi menyebutkan yang di atas dulu ya. Itu la tattabi'anna sunana man kana qablakum khadwal khudha bil khudha hatta law dakharu hujra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Nah, di situ ambil hadisnya itu. Jadi model yang ketiga, sebagian dari umat ini bisa masih menyembah berhala, bisa diambilkan dari keterangan di hadis ini. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Sungguh hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu. Ya, jadi prediksinya Nabi, umat Islam itu akan mengikuti tradisi umat-umat yang sebelum mereka. Terus bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Ya. Khadwal qudha bil qudha. Jadi mengikuti tentang yang sebelumnya tidak pakai dasar itu seperti bulu anak panah mengikuti anak panahnya. Jadi anak panah itu yang di depannya, bulu anak panah yang di belakangnya kan. Namanya bulu anak panah, dia akan ekot terus mengikuti apa? Mata panahnya kemana ini kan begitu. Ya, kata Nabi sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Saking tidak pinternya sampai andai kata diikuti itu masuk ke liang biawak, ikut gak kira-kira? Saking tidak pinternya. Bahasa yang lain tidak pinter itu apa? Goblok. Iya, sampai ikut aja. Dan kitab ini sudah digelar di mana-mana. Orang boleh tidak sependapat, mana yang salah keterangannya kitab ini. Ya. Makanya para sahabat penasaran siapa yang dimaksudkan Rasulullah itu norok buntek terus itu. Maka para sahabat tanya al yahudu wan nasara ya Rasulullah, monggo. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Siapa lagi? Berarti kita boleh nggak mengikuti kayak pikirannya orang Yahudi dan Nasrani, norok buntek aja? Nggak boleh. Boleh apa tidak? Tidak. Makanya kapan hari sudah saya sebutkan orang Islam itu ada nasihat dari Imam Dakwah, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah
Wahai saudaraku umat Islam, ketahuilah sesungguhnya wajib bagi kalian itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama, orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Yaitu mengerti tentang Allah, mengerti tentang agama Islam, dan mengerti tentang Nabi. Mengerti itu semuanya bil adillah, harus pakai apa? Dalil. Kalau enggak, keliru nanti. Maka saya menganjurkan ibu-ibu para jamaah di mana saja, ya, di perserikatan atau tidak, malah banyak tidak perserikatan, itu ngajinya itu pakai dalil. Jangan gini ngomong habis itu selesai, ya. Mana dasar enggak? Wes. Mari hadis itu kita hubungkan dengan penyesalan orang besok di akhirat ketika dia masuk neraka. Jangan bisa amati orang ini karena apa? Ada diceritakan di dalam satu ayat Al-Quran bahwa ada orang masuk neraka itu bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji dan seterusnya. Tapi dia masuk neraka itu karena mengikuti saja. Bahasa sidarnya norok munte. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Surat 33 ayat 66. 66, 67 dan 68. Nah, dan model seperti ini memang tidak kita budayakan. Model seperti yang ada di ayat surat 33 ayat 66 dan 68. Apa penjelasannya, Pak? Bahasa Indonesianya. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ini ada orang masuk neraka, dibolak-balik di neraka, berarti orang ini masuk neraka. Tapi orang itu kemudian menyesal, dia mengatakan sesuatu ketika di sana. Apa kata-katanya dia? Perhatikan. wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Yes. Sudah di sana, sudah selesai, dia masuk neraka, lalu dia menyesal, dia mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai, alangkah enaknya kalau dulu saya itu mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Itu dulu itu yang dimaksudkan di mana itu? Dini sekarang ini 2023. Jenengan bisa tanya sama orang itu, terus siapa yang diikuti? Ya. Lanjut, Pak, monggo. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Ternyata lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mohon maaf, berarti ada pemimpin yang menyesatkan umatnya enggak? Iya, tapi jangan emosi. Biasanya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Orang ini Mas di neraka itu menyesal, waduh alangkah nikmatnya kalau dulu di dunia saya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lalu dia mengatakan, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya dulu di dunia saya mentaati para pemimpin dan pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dari situlah panjenengan dan saya dapat ilmu bahwa mentaati pemimpin itu tidak mutlak. Yang mutlak itu mentaati Allah dan siapa? Rasul. Nanti di bab 38 kita ketemu judul begini, man ata'an ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, sama dengan menjadikan mereka dijadikan Tuhan. Maka anak sama orang tua juga tidak mutlak. Ya, ustadz ustadzah dengan jamaahnya juga tidak mutlak, kiai dengan santrinya juga tidak mutlak, pemimpin dengan rakyatnya juga tidak mutlak. Kalau salah ya boleh ditegur, boleh nggak Pak? Boleh. Newani.
Itu orang ini menyesal, dan ini pedoman buat kita, jenengan dan saya di dunia ini. Oh, kalau begitu saya harus mentaati Allah dan mentaati Rasul menurut bimbingan para ustadz, para kiai yang ada di kitab-kitab. Jawabannya iya. Supaya nggak menyesal kayak begitu. Orang yang masuk neraka lalu faktornya karena mengikuti para pemimpin dan pembesar, mangkel nggak kepada pemimpin dan pembesarnya? Usul sama Allah, apa usulnya Pak? Monggo. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya, saking mangkelnya itu loh sampai ngomong gitu. Ya Rob kami, wahai Tuhan kami, atihim di'faini minal adab, berikan orang yang saya ikuti dulu 2 kali lipat siksa daripada siksa yang saya terima, dan kutuklah mereka itu dengan kutuk yang besar. Siksa lain itu berarti masukkan di neraka mereka itu. Ya kalau orangnya gemuk masih lumayan, laku ngerempeng. Bahasa guyanya kalau gemuk kan suwe matengnya, lah kurus kan. Crispy. Sebenarnya ini mohon maaf bukan politik ya. Konsep trias politika itu bisa dicocok-cocokkan dengan ini. Ada penguasa, ada eksekutif, ada apa? Legislatif. Salah satu fungsinya legislatif itu apa? Ngontrol kebijakan eksekutif. Supaya normal kehidupan bermasyarakat itu. Ya ini begini-begini ini dikembangkan. Oh, tidak boleh mutlak. Iya. Tapi kalau kemudian legislatif ini 80% diambil semuanya supaya diam, kebijakan apa saja kamu ikuti, ya lain, rusak nanti tatanan masyarakat itu. Ya. Ternyata teori begini kemudian dikembangkan orang dalam sistem ketatanegaraan. Mengapa? Karena penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Macam-macam diupayakan. Maka jangan cocokkan di hadis bab 23 tadi, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Yang saya paling khawatirkan kepada umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Ya. Itu di situ ada hadis yang paling akhir. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah apa? Para pemimpin yang menyesatkan. Terakhir sendiri Pak di kitab itu. Bab yang ke-23 tadi. Hadis yang panjang itu. Monggo. Jarang saya baca ini, monggo. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Yang saya paling khawatirkan di antara umatku pemimpin yang menyesatkan. Berarti di internal umat Islam, naudzubillah min dzalik, ada pemimpin yang wa idza waqa'a alimul qaul lam yurfa as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Ketika terjadi percekcokan itu tidak akan berhenti kata Nabi sampai pada hari kiamat. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthan. Monggo. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Ya. Jadi prediksinya Nabi nanti rusak akidah umat itu. Banyak yang mengikuti akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthan, sampai umatku sebagian menyembah apa? Berhala. Ya jelas modelnya macam-macam. Kata Pak Nur Khalis ya, kata Nur Khalis Masjid. Kalau orang itu tidak percaya, kalau orang itu syirik kepada Allah dengan benda-benda dan barang, cara mengatasinya gampang. Benda dan barangnya dibuang, kalau orangnya tobat itu selesai sudah. Kalau syirik kepada Allah, disirikkan yang kepada Allah itu dengan apa? Benda dan
barang. Yang paling susah itu syirik kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk apa? Kecintaan manusia kepada harta benda. Ngerti maksud saya? Karena cintanya manusia kepada harta benda itu semua orang punya. Betul ya Pak ya? Jadi kalau orang syirik kepada Allah dengan benda, kalau nggak percaya, buang. Yang susah mensyirikkan Allah dengan menggunakan apa? Kecintaan manusia terhadap apa? Harta benda. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Saking bucinnya ya. Butuh cinta. Buddha cinta. Kalau ditanya orang gak bahaya, ya bahaya. Bukan bahaya, ya bahaya. Itu loh prediksinya Nabi. Maka insya Allah naudzubillah min dzalik, bukan karena saya yang mengajar, kembali ke tauhid itu adalah solusi perbaikan daripada tatanan masyarakat. Ya, kalau kita bisa memahami tauhid secara komprehensif, menyeluruh, banyak kitabnya Pak. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Terus, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah saya. Nah, ini baru terakhir yang penting buat kita, monggo. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabarakallah wa ta'ala. Jadi sejelek-jelek masyarakat dan umat, kata Nabi, ada umatku yang menyembah berhala, bahkan mereka mengaku menjadi nabi, tapi masih diakhiri dengan masih ada sekelompok umatku yang menegakkan kebenaran dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Nanti hadis ini diulangi di kitab yang akan datang itu, kitab yang lain lagi. Jadi sudah sejelek-jeleknya umat itu masih ada orang yang menolong kebenaran. Nah, kalau yang menolong kebenaran itu tidak bisa individu, pribadi-pribadi, bergabunglah di organisasi besar. Ngerti maksud saya? Organisasi ini wadah saja, wadah. Jadi perjuangan kita dititipkan di situ. Paling enggak ya ikut rame-rame, ikut ini, ikut mendatangi majelis taklimnya, ikut mendirikan masjid musholanya dan sebagainya. Itu bentuk partisipasi di dalam menegakkan apa? Yang baik dan apa? Benar. Itu yang akan dapat pertolongan dari Allah. Ya. Masih ada di antara umatku yang mendapat pertolongan. Maka di dalam kitab yang lain lagi nanti ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Setiap orang yang menegakkan kebenaran pasti dimusuhi. Itu sudah nas, pasti. Ya. Terus kalau begitu gimana? Kita disuruh apa? Apa balik memusuhi? Kuat-kuatan Allah? Tidak boleh. Sabar. Ya, wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya lagi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.